Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang perawatan luka ya. Mata kuliahnya perawatan luka gitu ya. Yang akan dibahas adalah topiknya peran dan kewenangan perawat luka. Topik ini dimintakan kepada kita untuk dibahas pada hari ini ya, peran dan kewenangan perawat luka. Nah, beberapa hal nanti yang akan kita bahas di dalam slide ini adalah yang pertama, apakah itu yang dimaksud dengan perawatan luka ya. Kemudian bagaimana sih menjadi perawat luka itu ya. Lalu sertifikasi perawat luka itu seperti apa ya. Kemudian di mana sebetulnya mereka bekerja ya. Lalu apa yang dilakukan biasanya oleh seorang perawat luka. Nah, kemudian nanti kita akan bahas perannya ya dan kewajibannya ya, tanggung jawabnya terkait dengan perawatan luka ini. Kemudian juga kita nanti akan lihat intervensi perawatan luka dalam standar intervensi perawatan Indonesia. Yang mudah-mudahan Anda sudah punya bukunya. Ya. Kemudian kita mau lihat bagaimana sih sebetulnya mereka dapat penghasilan begitu ya. Seperti apa begitu. Kalau di kita belum banyak datanya, tapi kita bisa gunakan bagaimana di negara-negara lain ya. Kemudian kalau kita mau mengetahui banyak hal tentang luka itu, tentang perawatan luka, kemana kita bisa melihat, merujuk? Ya, ini ada nanti organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan, societies atau agensi-agensi yang bisa kita gunakan untuk kita mendapatkan bantuan, mungkin berupa publikasi dan lain-lain. Ya, nah itu nanti setelah itu kita akan selesai. Nah, diskusi Anda bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan ya, satu dengan yang lain bisa saling memberikan jawaban ya, gitu. Kita diskusikan. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, apa itu ya perawatan luka itu? Nah, pertanyaan ini jawabannya adalah bahwa perawatan luka adalah spesialisasi dalam menilai dan mengobati kerusakan kulit dan luka, serta bertanggung jawab untuk menentukan treatment yang tepat guna mempercepat penyembuhan. Nah, yang tepat koma ini ya, guna mempercepat penyembuhan. Jadi memang dia kekhususan ya. Jadi perawat khusus yang menangani luka gitu. Ada lagi yang menyebutkan bahwa perawat khusus yang menilai dan merawat luka pasien yang kompleks guna membantu penyembuhan luka dan mencegah terjadinya kekambuhan. Itulah beberapa yang menunjukkan siapa sebetulnya atau apa itu perawatan luka itu. Ya. Kemudian perawatan luka bekerja sama biasanya dengan tim kesehatan lain, dengan dokter, anggota tim perawatan pasien lainnya, ya, untuk menentukan pengobatan terbaik untuk luka dan memastikan bahwa rencana perawatan itu diikuti dengan hati-hati. Siapa yang harus mengikuti ya? Pasiennya, keluarganya, tim kesehatan lain, ya, itu. Jadi itu kira-kira batasan dari apa itu perawatan luka. Jadi dia memang ini adalah bukan perawat general, tapi ini perawat yang memiliki kompetensi khusus di bidang luka, gitu ya.
Bagaimana untuk bisa menjadi perawat luka ini? Ya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan profesi, Anda nanti kan ini sedang sarjana sekarang ya, menyelesaikan sarjana 4 tahun ya, kemudian masuki pendidikan profesi ya 1 tahun, kemudian setelah itu ikut uji kompetensi ya, sehingga terregister oleh negara, dalam hal ini adalah oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia ya, atau oleh Konsil Keperawatan, sebentar lagi akan terbentuk ya masing-masing konsil itu ya. Setelah selesai itu dinyatakan lulus uji kompetensi lalu terregister, maka mereka ini dapat memutuskan untuk masuk ke area perawat-perawatan luka ya, gitu. Nah, untuk bisa masuk di area ini membutuhkan pelatihan atau pendidikan tambahan. Ya. Ada banyak yang program yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan dalam hal perawat luka ini, ya, gitu. Ada yang memutuskan untuk fokus pada subspesialis tertentu dari perawatan luka, misalnya ada yang khusus perawatan ostomi, ya, kolostomi dan lain sebagainya. Itu dia spesialisasi di situ, sangat kekhususannya di situ, ya. Ada juga yang khusus perawatan kaki, misalnya pada diabetik. Nah, ini sering terjadi problem, ya, dan kecenderungan kasus diabetik ini atau diabetes mellitus ini meningkat terus dari tahun ke tahun, dan di antara itu biasanya dapat menimbulkan atau dapat terjadi komplikasi berupa luka, ya, umumnya luka di kaki, ya. Tapi perawatan kaki tidak mesti ada luka, ya. Jadi bagaimana merawat kaki pada penderita diabetes agar terhindar dari terjadinya luka, atau kalau dia sudah mengalami luka, bagaimana supaya luka itu bisa lekas sembuh, ya, kemudian terhindar dari komplikasi, ya, dan lain-lain. Jadi untuk menjadi perawat-perawatan luka itu mesti mengikuti pelatihan atau pendidikan tambahan. Jadi makanya tidaklah umum, tidak kita temukan ya bagi lulusan baru untuk bekerja langsung menjadi perawat luka ini, kecuali dia sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya merawat pasien langsung di tempat tidur. Ya mungkin saat program profesinya begitu ya, dia berkecimpung di situ, atau fakultasnya, program studinya memberikan SKS tambahan, pembelajaran tambahan khusus untuk luka misalnya. Nah, itu banyak dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Sehingga dia punya pengalaman lebih baik, lebih kuat di sisi perawatan luka. Nah, kalau dia sudah memiliki pengalaman itu, barulah dia bisa langsung menangani luka gitu ya. Tapi umumnya harus lewat pelatihan ya di luar pendidikan formalnya gitu. Nah, kemudian certified ya, sertifikasi perawat-perawatan luka. Jadi perawat-perawat luka yang bersertifikat adalah perawat yang telah mendapatkan sertifikasi dalam perawatan luka. Tadi ingat perawatan luka itu ada macam-macam, termasuk ada yang subspesialis tadinya. Misalnya dia khusus merawat luka ostomi saja gitu ya, atau khusus merawat kaki ya gitu. Itu spesialisasi. Dan sekarang ini terus berkembang spesialisasi ini sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat ya gitu. Di mana kasus-kasus luka cenderung naik. Ada yang
Dia khusus perawatan luka kanker, ya gitu, luka kronik, gitu, macam-macam, ya. Nah, jadi perawat-perawatan luka bersertifikat adalah perawatan yang telah mendapatkan sertifikasi dalam perawat luka. Mungkin juga perawat kontinensia, ya, atau ostomi, atau ketiga-tiganya, ya, menjadikannya sebagai perawat luka sekaligus kontinens luka yang bersertifikat. Di beberapa negara lain itu banyak istilah-istilah ini, ya, gitu. CCCN, CWCN, COCN, CWOCN, gitu, ya. Di kita ada juga, nanti akan saya tunjukkan di belakang, ya. Nah, perawat bersertifikat ini dianggap ahli di bidang perawatan luka dan biasanya bekerja pada posisi khusus di rumah sakit. Artinya kalau dia ada di rumah sakit, biasanya dia akan bekerja pada tempat-tempat khusus yang biasanya ditemukan di situ kasus-kasus luka, ya. Gitu. Mungkin di operating room, ruang kamar operasi, ya, di ICU, ya, dan yang lainnya, gitu. Nah, bisa juga dia di panti ureda. Di beberapa negara itu banyak pelayanan long term care, ya, pelayanan untuk lanjut usia, baik dia sakit maupun sehat, gitu. Bisa juga di situ atau di lembaga-lembaga home care. Nah, sekarang nih banyak apa itu provider yang menyediakan layanan home care. Nanti kita lihat ya di apa namanya, di internet sudah banyak kali itu aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk home care ini, ya. Anda misalnya sering membaca ada Alodoc gitu, ya, ada home care, macam-macam. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, perawat-perawatan luka ini mereka menerima konsultasi, ya, dia menjadi rujukan ya untuk perawatan luka, untuk pemantauan luka, ostomi, ya, memberikan langsung perawatan, merawat langsung maksudnya, ya, mendidik pasien, mendidik keluarganya, bahkan mendidik perawat lainnya, dan mengelola program perawatan luka. Ya, jadi itu yang perawat luka yang bersertifikat itu, ya, yang artinya sudah mengikuti pelatihan khusus tentang luka, dia mendapatkan sertifikasi, dia expert di bidang itu, ya. Dia bisa melakukan dan menerima konsultasi perawatan luka, pemantauan luka, memberikan perawatan langsung, mendidik pasien, memberikan edukasi pasien, keluarga, perawat lain, dan mengelola program perawatan. Sekarang Anda lihat di berbagai tempat sudah mulai banyak praktek keperawatan mandiri, utamanya khusus tentang luka ini, ya. Nah, kemudian di mana dia itu biasanya bekerja, ya? Wound care nurse umumnya bekerja di hospital di berbagai tempat yang berbeda. Apakah hospital saja, rumah sakit saya? Tidak juga, ya. Nah, yang di hospital utamanya itu dia adalah operating room tadi, kamar bedah, kamar operasi. Kemudian di ruang critical, ICU, apa namanya, high care unit, ICU, ya. Dan pada setting lain dirawat inap pasiennya yang apa namanya hanya bisa berbaring saja, tidak bisa banyak bergerak, ya. Jadi itu mereka bekerja di sana, ya. Nah, selain itu juga selain di rumah sakit itu juga bekerja di agensi-agensi home care, ya, nursing home, hospice, atau di agensi pelayanan publik, ya, di puskesmas dan lain sebagainya. Nah, ini terus tumbuh, ya, perawatan luka ini seiring dengan tumbuhnya juga long term care, ya. Di long term care itu
tempat tadi perawatan orang-orang lanjut usia ya. Pengalaman saya beberapa waktu lalu ke Taiwan, Taipei apa namanya ya di Taipei City itu di sana banyak sekali long term care itu ya. Karena mereka umumnya aktif bekerja di luar sehingga orang-orang yang lanjut usia itu tidak ada yang merawat di rumahnya. Oleh karena itu kemudian mereka biasanya dibawa ke long term care. Ya. Ada yang sehat, ada yang sakit di sana itu. Ya, yang sehat ya difasilitasi untuk bersosialisasi dengan sesama lanjut usia. Di kita mungkin banyak yang dikelola oleh Kementerian Sosial ya, misalnya ada panti Wereda gitu, isinya ada para lanjut usia ya, gitu. Nah, utamanya itu dengan meningkatnya kasus diabetes nih ya. Jadi untuk membantu menangani komplikasi-komplikasi karena diabetes. Ya. Yang banyak terjadi itu antara lain adalah luka itu ya pada diabetes. Lalu apa yang dilakukan ya oleh perawat luka ini? Nah, perawat di perawatan luka ini akan menggunakan berbagai teknik, ya berbagai macam teknik untuk apa? Untuk mengkaji, memeriksa, ya, menilai luka, menanganinya, mentreatment dan merawat luka pasien. Apa saja itu? Bisa debridement luka, ya, gitu. Debridement itu membersihkan jaringan-jaringan luka yang tidak lagi hidup atau sudah mati begitu ya, untuk dibersihkan. Kemudian cleaning, membersihkan luka. Bandaging itu adalah membalut luka ya. Dia juga bekerja dengan tim kesehatan lainnya, dengan dokter, dengan tim perawatan lainnya, tim kesehatan lainnya untuk apa? Untuk menentukan jika treatment lainnya dibutuhkan, misalnya mungkin perlu pembedahan kah, perlu antibiotik sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu ya. Kemudian juga sering bekerja dengan pasien yang mengalami atau memiliki ostomi ya, ada luka pasca kolonostomi misalnya ya, dan lain-lain itu. Kemudian pasien yang diabetes atau pasien yang mengalami luka tekan ya, atau dekubitus ya, atau pressure sore ya. Sebut juga bed sore, sebut juga dekubitus, ya, banyak namanya. Kemudian juga perawat di perawatan luka ini, wound care ini juga mengedukasi pasien ya, kemudian mengedukasi orang lain yang ikut merawat pasien, yang mereka punya keluarga dan sebagainya, ya, tentang bagaimana merawatan luka yang benar di rumah, ya, bagaimana mencegah infeksi, ya, dan bagaimana mencegah agar tidak terjadi cedera lebih buruk, ya, gitu. Contoh itu luka diabetes itu kan sering lama sembuh, ya. Misalnya di jari-jari kaki misalnya. Nah itu kalau tidak dirawat dengan baik oleh orang yang memang memiliki keahlian di bidang itu, bisa jadi tuh jari-jarinya nanti putus, ya, mutilasi akhirnya, ya, gitu. Jadi itulah yang dimaksud untuk mencegah supaya jangan cedera lebih buruk, ya, gitu. Ini masih sama ya, jadi apa yang dilakukan? Nah, oleh karena perawat luka yang tersertifikasi ini adalah
perawat yang khusus ya memiliki keahlian di bidang luka ini, maka sering juga mereka menjadi rujukan ya, menjadi tempat untuk konsultasi baik oleh dokter ya. Dia akan merujuk ke Anda sebagai spesialis dalam wound care ini. Kemudian memberikan rekomendasi ya gitu tentang bagaimana perawatan luka dan sebagainya ya. Kemudian menanganinya dan melakukan follow up, memonitor terus, memantau terus perkembangan pasien ini ya gitu. Kemudian juga bisa bekerja dengan provider yang lain ketika misalnya diperlukan misalnya jenis balutan yang dibutuhkan ya. Kemudian seberapa sering balutan itu harus diganti gitu ya. Itu yang dilakukan. Juga hal-hal lain yang lebih detail yang perlu direkomendasikan. Jadi seorang perawatan luka dia sudah memahami ini ya, sudah memiliki keahlian di bidang ini. Jadi dia bisa menjadi tempat konsultasi, memberikan rekomendasi, menangani luka, memfollow up luka ya, gitu. Termasuk tadi itu mau pakai jenis balutan luka yang mana ya. Seberapa sering harus diganti itu balutan. Yaitu dikuasai ya oleh perawat-perawatan luka ini. Dia sangat mahir di situ. Dia sehingga tahu kapan ini luka harus diganti ya, pakai jenis dressing yang mana ya, gitu. Modern dressing atau yang biasa. Nah, itu semua dia bisa menilai itu. Selanjutnya ini masih terkait dengan peran dan kewajiban dari perawat-perawatan luka ya. Yang pertama itu adalah mengakses dan memonitor luka ya. Kemudian mendebridemen tadi itu, membersihkan, membalut luka ya. Itu peran-perannya. Kemudian juga dia bekerja dengan tim kesehatan lain untuk menentukan misalnya jika diperlukan antibiotik atau jika diperlukan pembedahan atau jika diperlukan terapi hiperbarik oksigen atau juga treatment-treatment lainnya sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa juga bekerja pada tempat-tempat yang membutuhkan kemampuan khusus spesial, misalnya merawat ostomi ya, diabetic foot care dan lain-lain. Berikutnya peran lain adalah mengedukasi pasien dan keluarganya tentang perawatan luka, tentang infeksi, tentang pencegahan cedera ya, tentang pressure ulcer, kemudian juga bagaimana mencegah orang yang tidak bisa banyak bergerak, bedridden ya, atau yang kemampuan mobilitasnya terbatas karena sesuatu, misalnya pada stroke ya, kemudian pada cedera tulang belakang menyebabkan dia lumpuh, tidak bisa bergerak ya. Itu ini sangat diperlukan oleh mereka ya. Ya, ini saya kira tidak usah yang nomor 6 ya. Kita masuk ke intervensi perawatan luka
di dalam standar intervensi keperawatan. Anda udah punya bukunya ya? Bukunya ini nih, seperti ini nih, standar intervensi perawatan Indonesia. Ya. Nah, di apa namanya buku itu ada dijelaskan di halaman 328, 329, 330 berturut-turut itu intervensi yang langsung berhubungan dengan luka, misalnya perawatan luka bakar, perawatan luka tekan. Itu ada di buku apa namanya standar intervensi keperawatan ini. Saya akan bacakan misalnya salah satu adalah perawatan luka ya di halaman 328. Anda kalau pegang bukunya silakan dibuka. Kalau tidak nanti pulang dari kegiatan ini silakan dipelajari. Nah, apa yang dimaksud dengan perawatan luka di dalam standar intervensi keperawatan ini ya, perawatan luka ini. Ada di halaman 328, Anda bisa lihat di sana. Dikatakan di sana bahwa yang dimaksud perawatan luka adalah mengidentifikasi dan meningkatkan penyembuhan luka serta mencegah terjadinya komplikasi luka. Nah, itu batasan atau definisi dari perawatan luka. Ya. Nanti di buku itu akan dijelaskan lebih lanjut tentang tindakan-tindakannya apa aja sih kalau dalam perawatan luka itu. Gitu. Jadi perawatan luka ini ada label intervensi. Di dalamnya mengandung sejumlah langkah-langkah atau tindakan-tindakan. Nah, contoh misalnya yang termasuk tindakan ini. Nah, monitor karakteristik luka itu adalah tindakan yang bersifat observasi. Kita tidak akan pernah tahu lukanya seperti apa kalau tidak melakukan monitoring. Ya. Pengkajian itu juga pada dasarnya bisa monitoring karena kita bisa tahu kondisinya sebelumnya seperti apa, saat ini seperti apa. Ya. Kemudian tindakan yang lain adalah memonitor tanda-tanda infeksi. Ya, saya kira semua sudah paham ya tanda-tanda infeksi itu apa saja. Ya. Kemudian yang terapeutiknya, misalnya lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Ya, kalau melepas balutan atau plester dari kulit pasien itu harus hati-hati. Jangan main cabut betot aja itu ya, nanti akan kesakitan. Bisa jadi luka yang tadi sudah sembuh jadi robek lagi, berdarah lagi ya. Kemudian langkah lainnya adalah yang termasuk dengan perawatan luka nomor 1 ini, ya, yang ini nih. Masih kita bicarakan nomor 1 ini. Itu yang tindakan yang sifatnya apa itu namanya terapeutik, ya. Terapeutik misalnya gini, lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Nah, apalagi yang harus dilakukan ya tinggal dilihat aja di buku Siki ini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah perawatan luka bakar. Ya. Apa itu perawatan luka bakar? Definisinya adalah mengidentifikasi dan merawat luka bakar, luka kontak, ya, akibat termal. Ya, ada standarnya di situ ya. Oke. Kemudian perawatan luka tekan ya. Tadi luka bakar udah jelas ya karena kebakar ya. Kebakar itu bisa oleh api, oleh suhu panas,
Ya, misalnya kalau apa itu? Perawatan luka bakar ini misalnya pada luka bakar karena chemical, zat kimia, atau luka bakar karena apa? Radiasi ultraviolet matahari misalnya ya, atau luka bakar karena eh, api atau cairan panas lain ya, atau juga apa itu terbakar karena eh, listrik ya gitu. Kemudian perawatan luka tekan. Nah, kita lihat perawatan luka tekan itu apa sih? Perawatan luka tekan adalah mengidentifikasi dan merawat luka akibat penekanan pada tonjolan tulang. Ya, itu intervensi yang ada di dalam psiki. Sekarang kita lihat nih, berapa sih gajinya orang tuh penghasilannya ya. Ini kalau dilihat dari Indeed ya, Indeed coba Anda kunjungi saja di sana. Wound care nurse salary ya. Nah, ini adalah kota-kota yang memberikan bayaran mahal terhadap perawat wound care itu. Di Sacramento 120.403 US dollar. Di New York itu 97,378. Nah, dan lain-lain ini ya. Jadi ada harganya. Nah, di Indonesia seperti apa? Ya, saya cari tidak ditemukan ya. Tapi beberapa kawan saya yang praktek perawatan luka variasi ya antara 200 kali konsultasi dan penanganan sampai dengan 500. Itu tergantung kondisi luka ya. Karena setiap luka akan berbeda dalam kebutuhan penggunaan balutan dan lain sebagainya, material lain yang dipakai dalam merawat luka. Jadi kalau di New York itu 93.781 dikali 14.000 berapa itu ya? 14.000 rupiah. Banyak kan? Ya, tidak usah dihitung. Kemudian organisasi atau perkumpulan atau agensi mana yang bisa kita gunakan untuk sharing terkait dengan wound care ini untuk mendapatkan informasi, data dan lain-lain terkait dengan perawatan luka. Yang di Indonesia ini ada Inwokna ini ya. Inwokna ini adalah Indonesian Wound Ostomy Care kalau nggak salah ya. Wound ya. Nurses Association. Jadi perkumpulan perawatan luka ya. Itu ada di kita ya. Mereka juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan baik bisa in-house training, bisa juga tidak in-house training misalnya. Anda yang mencari saya mau punya kemampuan di bidang perawatan luka ya cari aja. Ya, kemana saya harus belajar gitu. Di PPNI sudah disiapkan namanya Inwokna ini. Jadi Inwokna ini adalah badan kelengkapan PPNI ya. Kemudian bisa juga kunjungi situs itu tuh Wound, Ostomy, Kontinensia. Kan banyak mereka berbicara di sini ya. Saya kira itu yang perlu dikenali ya. Ini ada American Professional Wound Care Association,
Association for the Advancement of Wound Care, Organization Wound Care Nurses, dan sebagainya. Itu bisa diganti nih. Oke. Nah, Anda bisa mencari apa itu di Google. Di Google itu ada standar profesi, coba. Standar profesi di sana ada, itu di dalamnya mengandung intervensi-intervensi yang ada di dalam SIK ini, ya, buku SIK ini. Jadi bisa dipelajari. Nah, itu saya kira yang terkait dengan peran kewenangan perawatan luka. Tadi saya sampaikan agar dicari peraturan Menteri Kesehatan ya tentang standar profesi. Saya buka. Sekarang udah kelihatan? Iya, Pak. Ya, ini adalah standar profesi ya, keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 0107 garis miring 425 2020 tentang standar profesi perawat ya. Nanti Anda bisa baca di sini apa saja deskripsinya ya. Nah, kita cari di sini apakah ada yang berkenaan dengan perawatan luka tadi itu. Anda tinggal buka aja di sini. Setahu saya ada karena intervensi-intervensi yang ada dalam psiki itu dimasukkan juga ke sini. Jadi standar yang ada di buku psiki ini harus Anda kuasai. Ini kita lihat perawatan luka ada enggak ya. Cari dulu ya. Apa ada apa enggak di bagian belakang. Nih misalnya, nah ini ya, keamanan dan posisi profesi. Jadi ada luka bakar, luka ya, dan macam-macam tuh. Lihat lagi bawahnya. Ini adalah standar untuk diagnosisnya. Ada di halaman 30-an ya. Kemudian kita akan cari nah ini ya. Ini adalah intervensi-intervensi yang ada untuk menangani luka ada di sini. Tunggu saya cari dulu. Perawatan. Ini ada perawatan stoma gitu ya. Perawatan urostomi. Nanti kita cari lagi. Ada ya di sini karena ini adalah intervensi-intervensi yang ada dari psiki itu dimasukkan ke dalam sini. Ya. Banyak sekali ini ada berapa ratus nih. 500-an kalau nggak salah. Ya 500 tuh. Nah itu saya kira untuk
perkuliahan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bapak, untuk kewenangan di perawatan luka ini, kalau misalnya perawat itu buka, sama nggak sih Pak sama kayak perawat itu buka praktek klinik perawatan luka diabetes? Iya, itu antara Kewenangan. lain. Ya, itu ada spesialisasi khusus tuh ya untuk tadi kan ada perawatan luka itu mencakup antara lain perawatan ostomi, perawatan luka diabetes gitu. Jadi itu yang banyak sekarang dilakukan oleh teman-teman kita itu. Jadi memang dia praktek perawat yang khusus untuk luka gitu. Ya. Berarti sudah legal ya Pak ya? Maksudnya sudah Legal. ditetapkan. Iya, ada buku apa namanya? Caranya bagaimana kalau mau praktek di rumah? Itu yang pertama syarat-syaratnya dipenuhi dulu, ada STR dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti Anda minta ada tempatnya. Tempat ada ketentuannya sesuai dengan peraturan itu disediakan oleh pemerintah daerah. Ininya izin SIPP nanti dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ya. Kemudian akan memfasilitasi pemberian surat rekomendasi untuk mendapatkan SIPP. Anda bisa pelajari di apa namanya peraturan-peraturan yang ada yang dikeluarkan organisasi profesi maupun peraturan-peraturan lain, produk hukum lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, kita punya Undang-Undang 38 tentang keperawatan. Kemudian produk turunannya sudah banyak, ya, termasuk yang tadi tuh Kemenkes tadi yang tentang standar profesi perawat. Jadi ini adalah peraturan organisasi tentang pemberian rekomendasi, ya, gitu. Nah, contoh antara lain, nah ini ya. Rekomendasi dulu pengertiannya dulu adalah dokumen yang berisi tentang pertimbangan saran yang menganjurkan, membenarkan atau menguatkan sesuatu yang dihasilkan atas validasi bukti-bukti yang sah dan otentik yang diberikan oleh PPNI kepada orang atau dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan. Nah, ini ada syarat-syarat nih. Jenis rekomendasinya apa saja? Rekomendasi PNI untuk penerbitan STR, ya, perawat dan STR bagi perawat warga negara asing. Jadi rekomendasinya yang diberikan, bukan STR-nya ya. STR-nya oleh konsil atau oleh MTKI dulu. Sekarang KTKI namanya. Kemudian rekomendasi PPNI untuk mendapatkan CGS. CGS ini Certificate of Good Standing. Ini kalau orang mau bekerja ke luar negeri, ya. Rekomendasinya dari organisasi profesi. Nah, yang berikutnya tuh untuk izin praktek ini rekomendasi untuk pemberian surat izin praktek perawat oleh pemerintah daerah. Jadi rekomendasinya dari organisasi profesi, nanti surat izin prakteknya itu dari pemerintah karena regulatornya kan pemerintah yang mengeluarkan izin, tidak mengeluarkan izin itu pemerintah. Ya, termasuk juga dulu ada rekomendasi untuk TKHI atau PKHI atau apa namanya tim kesehatan haji Indonesia itu ya. Bagaimana syarat-syaratnya? Ini ada di sini. Syarat-syarat untuk mendapatkan SIPP telah menjadi anggota PPNI.
bukti telah menjadi anggota PPNI yang memiliki nomor induk registrasi anggota semacam nomor KTP begitu. Ya, kemudian telah melunasi iuran anggota sesuai dengan peraturan organisasi, tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran kode etik, ya gitu, antara lain gitu ya. Itu kalau di Pasyankes. Kalau praktek mandiri ini telah menjadi anggota, telah melunasi, tidak pernah mendapatkan sanksi, telah mempunyai sertifikat kegawat daruratan dan sebagainya, ini syarat nih ya. Telah mempunyai persyaratan fasilitas praktek mandiri sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, itu ininya ya. Jadi dengan pendoman ini atau peraturan organisasi ini akan membimbing kita untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dalam rangka menyiapkan praktek mandiri gitu ya. Nah, buku tentang pedoman praktek mandiri sudah ada ya, tinggal dibaca. Organisasi profesi sudah membuatnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.